Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa ibu yang ibu banggakan, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kuliah online ya hari ini untuk sementara waktu. Kalau bisa kalian tetap stay di rumah, jangan kemana-mana dulu. Gunakan waktu 2 minggu itu untuk menjaga atau mengisolasi diri kalian dari pencegahan atau menyebarnya virus corona ini. Semoga wabah ini bisa segera berakhir ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada pun materi yang kita bahas dalam kuliah online ini mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya ya tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar beserta fungsinya. Nah, baik, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan pengertian apa sih itu elastisitas. Ada yang bilang elastisitas itu adalah fleksibel, mudah dibentuk atau apapun itu ya, semuanya ya benar maksudnya. Nah, tapi buat kalian yang pernah mendengar istilah elastis, nah elastis itu kan kita membahas beberapa hal dulu yang kita bahas ya. Di sini ada elastisitas harga, ada elastis silang, ada elastisitas pendapatan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan elastisitas. Nah, elastisitas ini dia terbagi menjadi beberapa macam ya, termasuk tadi yang pertama kita akan membahas dulu tentang elastisitas harga. Elastisitas harga tadi itu ada dua ya, permintaan dan penawaran. Nah, sebelum sampai pada pembahasannya yang tadi, nah kita cari dulu pengertian elastisitas nih. Nah, elastisitas itu arahannya adalah kita mengukur tentang kepekaan. Nah, kalau udah ngomongin masalah kepekaan nih, biasanya anak muda mulai paham ya, mulai ngerti. Biasanya kalau kita ingin tahu misalkan orang itu suka nggak sih sama saya, nah coba kita kasih kode dulu. Entah itu dia kirim WA, entah dia itu telepon. Misalkan responnya bagus nih, nah itu berarti kita ngomongin masalah kepekaan. Nah, tadi itu ya artinya respon atau tindakan kita terhadap respon manusia dalam ekonomi juga kurang lebih ya seperti itu tadi. Artinya di sini tentang masalah kepekaan atau yang disebut elastisitas. Nah, selanjutnya elastisitas permintaan dan penawaran tadi sudah jelas ya variabelnya itu antara harga dan kuantitas. Kalau untuk hukum permintaan sudah jelas, ketika P itu mengalami kenaikan, maka Q quantity itu akan mengalami penurunan atau dia kebalikannya ya, timbal balik. Atau sebaliknya tadi, ketika P-nya tadi mengalami penurunan, Q atau jumlah yang diminta itu mengalami kenaikan. Jadi ya, kalau misalkan tadi kita kaitkan elastisitas tadi dengan ilustrasi yang tadi, orang suka, kita kasih kode, ternyata kalau orang tadi dia responnya sumringah, senang, artinya tadi responnya baik. Oke, di sini lanjut ya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas ini yang pertama pendahuluan dulu ya. Yang kedua di sini ada elastisitas harga permintaan. Hal yang pengaruhinya elastisitas penawaran, elastisitas silang, pendapatan.
Nanti ketika sudah kita bahas, baru kita latihan kasus. Maka tolong mahasiswa-mahasiswa Ibu, sediakan bukunya, sediakan penanya. Ketika memang ada hal-hal yang penting harus ditulis, ya ditulis. Nah, salah satu pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah derajat kepekaan atau elastisitas jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Ya, artinya elastisitas ini pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, di sini ada 4 konsep elastisitas. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan atau yang disebut dengan ED atau elasticity demand, elastisitas harga penawaran atau elasticity supply, elastisitas silang atau simbolnya EC ya, atau elasticity cross, silang maksudnya. Ada elastisitas pendapatan atau EY, elastisitas yield atau bisa diganti dengan I, elastisitas income. Nah, oke, yang pertama di sini kita akan menjelaskan dulu nih apa sih yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, artinya di sini kita akan mengukur seberapa besar sih jumlah barang yang diminta itu berubah akibat harga barang yang diminta mengalami perubahan. Misalkan jumlah barang ini sekian, berarti harga yang diminta juga mengalami perubahan. Artinya harga dan jumlah barang ini merupakan faktor penting dari elastisitas. Ya, artinya di sini kita akan mengukur ketika harganya naik, kira-kira jumlah yang diminta itu berubahnya berapa persen sih? Nah, itu ya. Ini ada rumus ya, rumus permintaan, elastisitas permintaan. Untuk rumus ini dia berlaku untuk elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kalau ED tadi permintaan, kalau ES dia penawaran, sama aja ya rumusnya. Nah, di sini ada hasil perhitungannya. Nah, ini juga penting nih untuk diketahui karena nanti kita akan ada studi kasus yang kiranya nanti akan ada kaitannya dengan hasil perhitungan ini. Kira-kira yang kita hitung tadi itu merupakan jenis barang apa? Nah, di sini ada ED lebih dari 1 disebut elastis, ED kurang dari 1 disebut inelastis, ED sama dengan 1 disebut unitary elastis, ED sama dengan 0 disebut inelastis sempurna, ED sama dengan tak terhingga disebut elastis sempurna. Nah, ini adalah gambar kurva elastisitas. Di sini kita akan membahas dulu ya barang-barang elastis ini. Nah, di sini kita baca dulu definisinya. Apabila terjadi perubahan harga sedikit saja akan diikuti perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar. Kita lihat kurva yang ada di sini ya. Ini nih P1 ini harga, Q ini merupakan jumlah yang diminta. Ini ada P1, P2, artinya di sini harga mengalami penurunan. Ingat ya, hukum permintaan itu ketika harga turun pasti jumlahnya akan meningkat. Tapi di sini kita lihat untuk jarak P1, P2 tidak terlalu besar ya, tapi untuk permintaan jumlah barangnya sendiri banyak.
dari Q1 sampai dengan Q2 ini jumlahnya begitu besar jaraknya antara harga. Kira-kira barang yang seperti apa sih yang disebut dengan elastis? Nah, contohnya seperti kayak kebutuhan sekunder ya, mobil, emas, laptop, atau mungkin HP. Contoh misalkan ibu-ibu nih, ibu-ibu ini misalkan harga emas ini harganya gope 1 gramnya. Nah, ternyata di pasaran itu dia dapat informasi harganya turun menjadi misalkan 450. Wah, ini merupakan surga dunia kan ya bagi ibu-ibu ya. Artinya kalau ada penurunan harga terhadap emas, biasanya ibu-ibu itu ngeborong mumpung harganya turun. Jadi untuk Q-nya ini dia berubah menjadi Q2 ya. Misalkan apalagi ya, HP tadi ya. Kalau harga HP ini misalkan kalau perdananya pas pertama keluarnya 2.500.000 misalkan, turun 2 juta, pasti kan banyak yang berbondong-bondong membeli. Nah, disitulah dinamakan permintaan elastisitas ya. Nah, selanjutnya ini ada ED kurang dari 1 disebut inelastis. Perubahan yang besar dalam harga tidak diikuti oleh perubahan yang cukup berarti dalam kuantitas yang diminta. Coba kita lihat lagi kurvanya. P1 ke P2 ini jaraknya besar ya. Tapi kok kuantitasnya ini dia malah dikit. Kira-kira barang yang seperti apa sih yang disebut dengan inelastis itu? Contohnya misalkan ya kebutuhan pokok lah ya, seperti beras, gula. Karena memang manusia ini kan setiap harinya membutuhkan entah itu gas, beras untuk keperluan sehari-hari ya. Meskipun harga tadi itu mau naik, mau turun, ya nggak begitu berdampak pada barang yang diminta atau dampaknya tidak terlalu besar. Karena memang kebutuhan sehari-hari ya segitu kapasitasnya. Jangan mentang-mentang misalkan harganya turun drastis, dia banyak beli. Ya karena memang kebutuhannya segitu ya jadi jumlah yang diminta ya hanya sekian. Ada ED sama dengan 1 ya disebut dengan unitary elastis. Artinya presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan kuantitas yang diminta. Barang apa sih yang disebut dengan uniter ini? Sebenarnya untuk barang-barang yang unitary elastis ini, contoh produknya ini tidak dapat disebutkan secara spesifik ya. Tapi memang ada sih perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Misalkan contohnya kayak barang elektronik ya, contohnya seperti itu ya. Ketika harganya turun ya jumlah yang diminta juga ya sebanding gitu. Gambar selanjutnya ada ED atau sama dengan 0 disebut dengan inelastis sempurna, yaitu besarnya perubahan harga ya. Besarnya perubahan harga tidak diikuti oleh perubahan dalam kuantitas yang diminta. Inelastis sempurna. Artinya dia perubahan harga dia mau naik terus atau turun, tapi kuantitinya ya tetap segini yang diminta. Contohnya apa kalau inelastis sempurna? Misalkan obat ya, atau garam. Misalkan
Kalau garam ini konsumen kalau beli kan nggak lagi memperhatikan harga ya, tapi seberapa besar sih kebutuhannya. Nggak pula misalkan ketika harganya misalkan turun dia beli garam banyak-banyak. Untuk apa? Untuk ngusir ular? Nggak mungkin kan, karena memang untuk harga garam tuh biasanya dia stay di situ aja, stuck gitu. Walaupun ada perubahan paling cuman sedikit aja gitu kan. Apa obat? Misalkan obat, ketika harganya turun, apa mungkin sih dia mau beli obat sebanyak-banyaknya? Nggak mungkin kan. Artinya ya dia sesuai dengan kebutuhannya aja gitu kan. Ketika misalkan naik, dia tidak membeli obat gitu kan, nggak mungkin. Artinya ketika misalkan harganya mau naik mau turun, tetap dia melihat seberapa besar sih kebutuhannya. Itu yang disebut dengan inelastis sempurna. Nah, di sini ada elastis sempurna ya, artinya permintaan dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harganya tetap. Kita lihat, harganya dia bisa tidak terhingga. Harganya dia bisa tidak terhingga. Tapi untuk jumlahnya juga ya harganya tetap ya, ini maksudnya harganya tetap sekian aja. Misalkan harganya 10.000 tapi permintaannya mungkin banyak, tak terhingga. Contohnya misalkan apa? Kayak kerupuk mungkin ya. Kerupuk itu dari dulu harganya segitu-gitu aja kayaknya ya, walaupun harganya kalau mengalami perubahan juga dia butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Misalkan ya tadi ya, kayak bumbu-bumbu dapur lah contohnya, kayak lada segala macem ya, itu biasanya harganya ya segitu-gitu aja, tapi kan permintaannya banyak banget, bahkan tidak terhingga. Bahkan seluruh Indonesia itu ataupun seluruh negara yang membutuhkan bumbu-bumbu seperti itu gitu ya. Itu untuk elastisitas sempurna. Sampai di sini paham ya? Kalau paham kita lanjut lagi. Nah, ini sama aja sebenarnya rumusnya kayak di sebelumnya. Rumus elastisitas permintaan. Kalau tadi misalkan berapa tadi? Misalkan kita lihat lagi dari awal. Q2 plus min Q1 dibagi Q1 ya. Dibagi P2 min P1 dibagi P1. Artinya kalau misalkan di sini mau kita persempit atau dipersimpel, dia delta Q dibagi Q1 dibagi delta P dibagi P1, itu lebih simpelnya seperti itu ya, sama aja kayak gini ya, delta Q per delta P, artinya delta Q ini artinya ini perubahan jumlah permintaan, misalkan Q2 dikurang Q1. Kalau delta P ini perubahan harga barang ya, atau misalkan P2 dikurang P1, artinya ya selisihnya lah ya, ini sama aja. Ini juga ada persenannya juga. Nah, 3 hal yang pengaruh elastisitas permintaan. Yang pertama adalah tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Nah, artinya semakin banyak jenis barang pengganti terhadap suatu barang, maka dia tadi ya semakin elastisitas sifat permintaannya. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Nah, sama aja, artinya semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, ya semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut.
Yang ketiga adalah jangka waktu analisis perubahan yang terjadi di pasar. Artinya semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, ya artinya semakin elastis itu sifat permintaan suatu barang. Kalau misalkan jangka waktunya singkat, artinya permintaan tadi sifatnya tidak elastis. Kenapa ya? Karena perubahan dalam pasar itu belum diketahui oleh pembeli. Yang keempat adalah jenis barang yang dibutuhkan atau barang pokok, barang mewah atau barang normal. Biasanya kalau kebutuhan terhadap suatu barang itu sangat penting ya, artinya perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan, maka permintaan terhadap barang bersifat inelastis. Kalau misalkan kebutuhan barang itu kurang penting, dia sifatnya elastis. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini hampir sama ya. Untuk elastisitas penawaran, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Sama aja tadi, artinya kita ingin tahu seberapa besar sih jumlah barang yang ditawarkan itu akan berubah kalau harga barang yang ditawarkan itu berubah. Artinya kita mau ngeliat sih persentasenya, ketika misalkan harga itu naik sekian persen, kira-kira perubahan terhadap jumlah yang ditawarkan berapa persen sih gitu kan. Nah, untuk rumusnya sendiri sama dengan yang kayak tadi yang di awal, ES dan ED, dia rumusnya sama seperti ini. Dan hasil perhitungannya juga dia sama seperti yang di awal tadi. Oke, lanjut. Di sini juga ada kurva elastisitas penawaran ya. Di sini ada ES lebih dari satu sebut elastis. Kalau yang tadi kita membahas tentang permintaan, kalau di sini kita akan membahas tentang penawaran. Oke, yang pertama, ini produsen begitu peka terhadap perubahan harga. Kita lihat ketika misalkan P1 naik menjadi P2, ingat ya hukum dari penawaran tadi, ketika harga naik, kuantitas yang diminta juga ikut naik. Kalau misalkan harganya turun, artinya kuantitasnya juga ikut menurun, karena untuk penawaran sifatnya kepada si penjual. Contoh barangnya ini apa sih? Ini kok P1, P2 dia untuk jaraknya tidak terlalu tinggi, tapi kok untuk Q1, Q2 ini kok barangnya kok banyak yang ditawarkan. Contohnya kayak misalkan barang-barang pabrik ya, yang tidak tergantung pada musim. Artinya meskipun terjadi perubahan harga yang sedikit tuh bisa mengakibatkan jumlah yang ditawarkan itu mengalami kenaikan yang besar. Ya tadi apa? Kalau barang-barang pabrik itu misalkan ya sepatu, tas. Tas itu kalau misalkan banyak yang digemari ya, maksudnya lagi mode-modenya gitu ya terhadap masyarakat. Artinya semakin banyak yang diminati, semakin banyak barang yang ditawarkan. Artinya para pengusaha itu termotivasi untuk memproduksi jumlah barang yang akan ditawarkan. Itu yang disebut dengan elastis. Di sini ada inelastis ya. Perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat lagi nih kurvanya. Ini dari P1 ke P2 itu lumayan lebar ya jaraknya. Kok Q1 dan Q2 ini kayak malah nggak berpengaruh gitu ya. Kira-kira barang apa yang disebut dengan inelastis? Misalkan kayak produk-produk pertanian ya, yang memang dibatasi oleh masa panen. Artinya di sini ya terjadi perubahan harga ini tapi tidak berdampak pada kuantitinya.
Contohnya misalkan, kalau misalkan harga naik ya, kita contohkan saja pada misalkan kayak produk-produk pertanian lah, ya seperti ya padi misalkan. Di saat harga naik, tetapi barang itu belum dipanen, ya misalkan harga di pasar itu naik tuh, wah padi ini di pasaran harganya meningkat, tetapi barang tersebut belum dipanen karena memang belum musimnya. Berarti kan petani tadi tidak bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Ya karena apa? Ya karena dibatasi oleh musim tadi. Oke, lanjut ya. Nah, ini unitary elastis ini hampir sama sebenarnya kayak di awal. Ini untuk jenis barangnya tidak bisa tidak bisa disebutkan secara spesifik, tapi dia memang ada barang yang memang ketika harganya sekian, jumlah yang ditawarkan juga dia hampir sebanding. Ada. Gitu ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini ES sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. Besarnya perubahan harga tidak berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat lagi nih. Dengan perubahan harga yang sekian, mungkin dia melambung tinggi harganya, tapi tidak berpengaruh terhadap kuantiti atau jumlah barang yang ditawarkan. Kira-kira contoh barang yang seperti apa sih kok disebut inelastis sempurna itu? Misalkan tadi ya, contoh aja lah kayak misalkan tanah ya, namanya tanah kan kalau misalkan jumlahnya sama, berapapun mengalami kenaikan, tapi tanah itu tidak mengalami kelebihan atau kenaikan kuantiti kan. Kalau misalkan tadi harga misalkan 1 meternya tadi turun misalkan dari misalkan per meternya 200, nggak mungkin jadi 1,5 meter ya, karena memang 1 meter itu ya segitu gitu loh. Nggak mungkin kalau tanah pakai ember mungkin iya, tapi kalau misalkan tanah 1 meter ya segitulah gitu kan. 1 meter mungkin harganya bisa naik ya bisa turun gitu kan, tapi tidak bisa menambah jumlah tanah tersebut. Kalau 1 meter ya 1 meter, nggak jadi 1,5 meter, 1 meter sekian, ya tidak bisa seperti itu. Sehingga di sini berapapun harga yang berubah artinya tidak berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan. Nah, selanjutnya di sini ada elastisitas sempurna atau penawaran dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harga barang tetap. Harganya tetap sekian, tetapi permintaan mungkin tak terhingga atau tak terbatas. Contohnya seperti apa nih? Contohnya misalkan ya mungkin kayak apa ya? Kayak VCD mungkin ya. Kayak barang-barang pabrikan seperti itu. VCD itu kalau misalkan harganya VCD itu misalkan harganya ya segitu-gitu lah, misalnya 10.000 dapat 3 gitu ya. Ya segitu-segitulah. Tapi dia jumlah yang ditawarkannya juga banyak oleh para penjual. Harganya tetap segitu, tapi kepingan-kepingan VCD-nya tetap berlanjut, apalagi kalau yang VCD bajakan ya. Nah, ini untuk elastis sempurna. Sampai di sini sudah pahamkah semuanya? Sudah jelaskah yang Ibu jelaskan? Semoga paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, di sini lanjut ya, kita elastisitas silang, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadi perubahan harga barang lain.
Nah, di sini EC sama dengan Q2 atau QX2. Kalau lebih gampangnya nggak apa-apa dong, Q2 atau min Q1 dibagi setengah Q1 plus Q2 dibagi PY2 dikurang PY1 dibagi setengah PY1 ditambah PY2. Nggak apa-apa, PY2 P1 juga nggak apa-apa ya, biar lebih simpelnya seperti itu aja. Ini rumus elastisitas silang. Ini elastisitas pendapatan. Prosentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan. Ini rumusnya EY sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi setengah Q1 plus Q2, Y2 dikurang Y1 dibagi setengah Y1 plus Y2. Nggak apa-apa, nanti silakan ditulis ya, karena nanti di sini kita akan membahas studi kasusnya.